Mari kita lanjutkan bagian kedua dari video yang berjudul Seks Sebelum Nikah, Seks Tanpa Nikah, Apakah Dosa? Tetapi sebelum Anda menonton video ini, kalau ini adalah video yang pertama kali Anda tonton, saya menyarankan untuk menonton video bagian pertama agar Anda tidak salah paham. Di video bagian pertama, kita sudah membicarakan tentang dosa. Apa itu dosa dan apa itu konsekuensi. Hidup ini adalah konsekuensi. Nah, tonton video bagian pertama agar Anda tidak salah paham. Yuk, mari kita lanjutkan. Sahabat Bahtera, seks merupakan bahasan yang menarik. Apalagi kalau kita bicara tentang Kama Sutra, kita bicara tentang Tantra. Menarik sekali. Walaupun Tantra tidak melulu berkaitan dengan seks. Kalau Kama Sutra jelas, karena di Kama Sutra ada gaya-gaya seks. Atau kalau kemudian cerita dari Jawa, yaitu Serat Centini, yang hampir 20% bercerita tentang seks secara vulgar. Itu menarik sekali. Jadi bahasa di Serat Centini yang vulgar membicarakan seks itu kira-kira seperti stensilan zaman dulu yang ditulis oleh penulis anonim yang bernama Aini Ero. Mungkin Anda yang hidup remaja di tahun 80-an, 90-an akan sangat ingat sekali dengan memori stensilan itu. Oke, kita kembali membahas tentang seks. Bagaimana kalau seks dilakukan sebelum menikah? Atau seks dilakukan tanpa menikah? Tanpa menikah itu kumpul kebo ya. Di Barat, karena tentu budayanya berbeda ya. Berbeda dengan budaya kita yang di sini. Budaya kita di sini penuh dengan simbol kekeramatan, kemuliaan. Jadi pernikahan itu merupakan simbol kemuliaan atau kekeramatan. Jadi sebetulnya nikah itu tidak ada urusannya dengan dosa dan tidak dosa. Nikah itu adalah simbol kekeramatan, kemuliaan. Nah, dengan pernikahan yang upacaranya begitu panjang, seremonialnya itu begitu syahdu, kan diharapkan tidak ada perceraian, karena sudah ada simbol kemuliaan itu. Tetapi toh banyak juga pagelaran pernikahan yang digelar sedemikian mewah, sedemikian mahal, tapi kemudian bercerai juga. Artinya tidak belajar dari simbol ini, tidak belajar dari simbol tentang pernikahan itu sendiri. Nah, di Barat, karena budayanya berbeda, maka kadangkala mereka sudah punya anak, anaknya sudah besar, baru menikah. Atau ada yang kumpul kebo sepanjang hidup, punya anak juga, tapi nggak menikah. Kalau di Barat mungkin itu adalah hal biasa atau budayanya mungkin berbeda dengan kita. Kalau di kita, itu akan sangat ribet. Karena untuk masuk sekolah, anak harus ada akta kelahiran. Untuk mengurus administrasi ini, anak harus ada identitas kartu keluarga, nomor induk kependudukan, yang semua itu bisa didapat kalau anak punya akte kelahiran. Nah, akte kelahiran didapat kalau bapak dan ibunya nikah. Nah, kalau bapak dan ibunya nggak nikah, kumpul kebo, wah ini tentu jadi masalah. Masalahnya adalah masalah administratif. Tetapi kembali, budaya kita yang mengagungkan pernikahan itu bukan budaya yang salah. Mungkin di Barat tidak seperti ini karena perkembangan atau evolusi dari pemikiran juga berbeda dengan kita. Tetapi bukan serta-merta kemudian kita meniru Barat untuk menjadi seperti itu. Tetapi mungkin saja kalau perubahan zaman, kemudian semuanya berubah dan kita menjadi Barat, Barat menjadi Timur, bisa juga kan?
Timur itu menjadi barat, timur ke barat-baratan. Sedangkan kemudian barat itu menjadi ke timur-timuran. Nah ini juga banyak terjadi. Kita di timur itu gandrung tentang pola-pola barat. Maksud saya pola-pola barat itu seperti hipnosis, NLP, ini pola-pola barat. Jadi kita gandrung itu. Sedangkan di barat, gandrung tentang meditasi, penyelaman diri, mindfulness. Jadi yang timur ke barat-baratan, yang barat ke timur-timuran. Tetapi karena ini paradoks dan itu yang terjadi di dunia, ya oke-oke saja sebetulnya. Sepanjang tidak merugikan orang lain, tidak merusak orang lain, tidak menipu orang lain. Dan sepanjang semuanya membawa manfaat, oke-oke saja. Nah, tentang seks. Bagaimana, sekali lagi pertanyaannya, bagaimana kalau seks dilakukan sebelum menikah atau seks dilakukan tanpa menikah? Kemarin kita sudah bicara tentang dosa. Kita sudah bicara tentang konsep dosa. Dosa merupakan konsep. Kemarin di video pertama saya sudah bicara tentang itu. Bila belum lihat, tolong lihat kembali video tersebut supaya tidak salah paham. Karena kalau salah paham akan repot dan video ini akan dianggap bahwa saya melegalkan seks bebas. Saya melegalkan free sex. Nggak demikian, tidak demikian. Kenapa? Karena justru kita akan menjadi manusia yang bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan kita, terhadap keputusan kita. Dan kita sadar setiap konsekuensi yang akan kita lakukan, yang akan kita dapatkan dari setiap keputusan kita untuk bertindak. Sama dengan seks. Kalau seks ini tidak ada urusannya dengan dosa, tidak ada urusannya dengan hukuman nanti. Sekali lagi ya, kalau ini adalah konsep dan itu diimani atau diyakini di dalam sebuah agama, ya sah-sah saja. Toh itu membawa kebaikan. Artinya ketika seseorang mengimani bahwa melakukan seks sebelum nikah itu adalah zina dan nanti akan diazab oleh Tuhan, itu baik kan? Baik agar dia tidak melakukan seks sebelum nikah. Nah, kadangkala kita tidak berpikir tentang esensinya. Mengapa sih kita diharapkan atau diatur agar tidak melakukan seks sebelum nikah? Padahal melakukan seks kapan saja, sebelum nikah, tanpa nikah, oke-oke saja. Tidak ada urusannya dengan dosa. Urusannya dengan apa? Urusannya adalah dengan konsekuensi. Setiap kali kita bertindak, kita mengambil sebuah konsekuensi. Karena manusia ini penuh ego, dan para leluhur manusia yang mulia, para pengajar, para master, para guru itu tahu apabila manusia yang belum bisa mengendalikan ego dan dia melakukan seks sebelum nikah, maka akan banyak pembenaran yang dilakukan oleh dirinya. Nah, ini ego. Kenapa? Kalau dia melakukan pembenaran atas dirinya sendiri, atas nama ego, akhirnya dia melakukan seks sana-sini, sana-sini. Ganti-ganti pasangan, di sini cerot, di sini cerot, di sini cerot, di sini cerot. Tanpa berpikir tentang konsekuensi dan tanggung jawab. Maka para guru, para master, para leluhur yang mulia harus menciptakan konsep. Kemarin sudah saya jelaskan, konsep itu untuk mengatur track kehidupan kita supaya tidak chaos. Coba bayangkan, kalau tidak dibikin konsep itu dan konsep itu tidak diimani, apa yang terjadi? Chaos. Anda mendapati seorang wanita yang hamil mungkin atas laki-laki yang sebelumnya pernah seks dengannya, dan ternyata banyak laki-laki yang pernah seks dengannya. Lalu bapaknya siapa? Yang tanggung jawab siapa? Ini yang jadi masalah kan? Bentuk chaos ini akan banyak sekali.
Mungkin ada orang yang rebutan pasangan, ada yang meminta tanggung jawab, ada yang bunuh-bunuhan karena nggak terima. Ini karena chaos, karena tidak ada track yang mengaturnya. Nah, lain halnya karena dosa ini adalah konsep. Bagi orang-orang yang menyadari dan bisa memegang tanggung jawab di dalam kehidupan, dari lahirnya konsekuensi yang diciptakannya. Dia tahu konsekuensinya, kemudian atas dasar pemahaman konsekuensi itu, maka kemudian dia mempertimbangkan, dia mau melakukan tindakan atau tidak. Misalnya saya mau mencuri. Kalau kemudian saya mencuri, saya tahu konsekuensinya bahwa saya akan dihukum karena saya mencuri, saya merugikan orang lain, atau kalau ketahuan saya akan mati digebukin oleh massa. Karena saya sadar konsekuensi itu, maka saya tidak melakukan tindakan tersebut. Saya tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, saya tidak melakukan tindakan-tindakan yang jahat, bukan karena atas dasar nanti berdosa, tetapi karena saya sadar tentang konsekuensi, tentang tanggung jawab, dan saya memilih untuk menghindari tindakan-tindakan tersebut. Ada pertanyaan menarik. Loh, kalau tidak meyakini adanya dosa, tidak meyakini adanya hukuman neraka, berarti boleh dong bertindak seenaknya, boleh membunuh, boleh membenci, gitu, boleh merugikan orang lain, boleh melakukan seks di mana saja, artinya boleh seenaknya sendiri. Lah, ini kan pikiran ego kan? Pikiran ego ketika mengetahui bahwa nantinya tidak ada hukuman, maka sekarang boleh melakukan apa saja di dunia. Bebas karena nggak ada hukuman. Nah, itu adalah pikiran orang bodoh. Bodoh saya bilang. Kenapa? Karena sangat merendahkan konsep dosa, konsep surga dan neraka. Loh, yang penting di dalam konsep ini adalah tindakan sekarang kan. Sekarang kita lihat baik-baik deh. Konsep adanya dosa, konsep hukuman di neraka, konsep pahala di surga, ini kan untuk mengarahkan agar orang berbuat baik saat ini. Ya kan? Kalau berbuat baik dia mendapat pahala, kalau berbuat jahat dia akan mendapatkan hukuman, akan dosa, mendapatkan hukuman di neraka. Jadi yang penting adalah keputusannya saat ini kan. Jadi konsep ini untuk mengatur pilihan saat ini. Pilihan tindakan saat ini agar memilih tindakan untuk berbuat baik supaya mendapat pahala. Jadi yang penting kan bukan ujung konsepnya, tetapi untuk mengarahkan kita bertindak saat ini. Supaya apa? Supaya kita berbuat baik, tidak merugikan orang lain, tidak berbuat jahat. Ya. Nah, konsekuensi juga sama. Apa sih konsekuensi yang kemudian didapatkan dan tanggung jawab yang lahir dari konsekuensi? Sama, mengarahkan perbuatan saat ini untuk memilih tindakan-tindakan saat ini yang baik, yang bermanfaat, tidak merugikan orang lain, tidak berbuat kejahatan. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa konsep tentang dosa, tentang surga dan neraka ini merupakan konsep, atau ada orang yang mengatakan bahwa itu tidak ada, maka bukan berarti kemudian dia bisa bertindak seenaknya di saat ini. Bukan berarti kemudian membunuh itu boleh. Bukan berarti menipu itu boleh. Bukan berarti merugikan orang lain itu boleh. Bukan berarti bertindak kejahatan itu boleh. Tidak. Kenapa? Karena ada konsekuensi dan tanggung jawab. Yang esensinya adalah mengarahkan tindakan saat ini untuk memilih hal-hal yang baik, bermanfaat, dan bukan tindakan-tindakan kejahatan. Jadi kalau kita lihat kembali,
Entah itu konsep dosa, adanya surga dan neraka, entah itu konsekuensi, bahasanya apapun yang kita pakai, sama-sama untuk mengarahkan tindakan kita saat ini. Pilihan-pilihan kita saat ini untuk berbuat baik. Pilihan-pilihan kita saat ini untuk bermanfaat bagi orang banyak. Pilihan kita saat ini untuk tidak berbuat kejahatan. Sama kan esensinya? Nah, kalau demikian, maka seks sebelum nikah atau seks tanpa nikah berdosa enggak? Silakan Anda jawab sendiri. Silakan Anda jawab dan Anda bisa memberikan di kolom komentar. Seks sebelum nikah, seks tanpa nikah. Apakah itu berdosa atau tidak? Nah, yang jelas kita harus sadar tentang konsekuensi. Manusia harus sadar tentang konsekuensi. Apabila dia melakukan seks sebelum nikah, konsekuensinya apa? Kalau dia melakukan seks tanpa nikah, konsekuensinya apa? Tahu nggak konsekuensinya? Jangan sampai dia tidak tahu konsekuensinya, kemudian lari dari tanggung jawab. Kalau manusia itu lari dari tanggung jawab, tentu dia bertindak merugikan orang lain. Kalau dia bertindak merugikan orang lain, hasilnya tentu akan ditanggung sendiri. Karena itu adalah konsekuensi dan tanggung jawabnya. Nah, kalau seseorang menyadari bahwa hidup ini adalah konsekuensi, maka setiap tindakan dia sadar konsekuensinya apa. Ketika seseorang sadar konsekuensinya apa, maka dia bisa bertanggung jawab penuh terhadap semua hal yang diputuskan di dalam tindakan hidupnya. Indah kan? Jadi kita tidak mengkambing hitamkan setan. Sedikit-sedikit saya hilaf, ini ulah setan. Sedikit-sedikit ini bisikan setan. Sedikit-sedikit saya digoda oleh setan. Loh, gimana? Setan itu bisa menggoda Anda kalau Anda terbuka untuk digoda. Kalau Anda memutuskan bisa digoda. Ini seperti hipnosis. Seseorang itu bisa dihipnosis karena prinsip dari hipnosis, semua hipnosis adalah self-hipnosis. Jadi orang bisa dihipnosis kalau dia mengizinkan dirinya untuk dihipnosis. Selama dia tidak pernah mengizinkan dirinya untuk dihipnosis, hipnosis tidak akan bekerja di dalam seluruh pikirannya. Sama dengan bisikan setan. Mengapa setan berhasil membisikkan kejahatan kepada Anda? Karena Anda mengizinkan setan membisikkan kejahatan terhadap Anda. Loh, kenapa mengizinkan? Karena ego. Karena iming-iming ego yang lebih besar daripada konsekuensi dan tanggung jawab yang kita pikirkan. Wah, ini enak, pikirin nanti aja deh. Wah, ini enak, pikirin nanti aja deh. Ini adalah orang yang nggak bertanggung jawab. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita belajar untuk bisa bertanggung jawab terhadap keputusan kita sendiri. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa konsekuensi terhadap apapun yang kita tindakkan. Memang ini tidak mudah. Kita perlu berlatih, kita perlu menekan ego kita untuk melihat kesadaran kita tentang konsekuensi di dalam kehidupan, tentang tanggung jawab di dalam kehidupan. Kalau itu belum bisa, maka inilah perannya konsep. Inilah gunanya konsep. Jadi bagi mereka yang mengamini konsep, itu tidak salah, itu sah-sah saja. Mereka yang mengamini konsep turut mengembangkan kehidupan sehingga kehidupan ini tidak chaos, kehidupan ini tidak berantakan. Mereka yang menjalankan konsep itu dengan baik, turut menjaga keberlangsungan kehidupan ini. Jadi tidak ada yang kita tolak mati-matian dan tidak ada yang kita bela mati-matian. Tidak ada yang paling benar dan tidak ada yang paling salah. Semua hal, entah itu konsep tentang dosa, surga dan neraka, entah itu konsekuensi di dalam kehidupan, semuanya punya peran dan fungsi pada tahap evolusi manusia sendiri-sendiri. Kita tidak bisa menyamaratakan bahwa yuk semuanya menyadari tentang konsekuensi dalam hidup. Atau yuk semuanya menyadari tentang konsep adanya dosa.
Kita nggak bisa menyamakan itu. Ada orang yang percaya dengan konsep. Silahkan. Sepanjang itu bermanfaat, tidak menyebabkan kehidupan chaos, dan mengembangkan peradaban. Ada orang yang meyakini tentang konsekuensi. Silahkan sepanjang itu tidak merugikan orang lain, tidak berbuat kejahatan, bermanfaat, dan mengembangkan peradaban. Sama. Artinya, yang penting adalah tindakan kita saat ini. Saya mengulangi lagi, bahwa ketika kita meyakini adanya konsep dosa, surga, dan neraka, yang penting dari tujuan konsep itu adalah membuat tindakan kita saat ini untuk berbuat baik. Dengan meyakini kehidupan ini adalah konsekuensi dan rangkaian konsekuensi, tujuan esensinya adalah membuat tindakan saat ini untuk berbuat baik. Jadi esensinya sama. Saat ini, di sini, seperti ini. Seperti kata Ki Ageng Surya Mentaram. Neng kene, koyong ini, yo koyong ini. Jadi, ya di sini, seperti ini. Mau apa lagi? Yuk berbuat baik, bermanfaat, dan berdaya guna. Nah, sekali lagi, karena kita sudah memahami banyak tentang dosa, konsep, konsekuensi, dan tanggung jawab, bagaimana menurut Anda? Seks sebelum nikah, seks tanpa nikah, berdosa atau tidak? Saya tunggu jawaban di komentar video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sudah bersama saya Gung Webe di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.